Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, seperti biasa kita akan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Alam Nashrah, sebelum kita mengawali kajian untuk mengulangi hafalan kita dan juga memperbaiki mungkin ada beberapa bacaan-bacaan yang belum atau kurang pas, sekaligus juga untuk mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Di ayat yang kedua ini ada sebuah hukum tajwid, yaitu yang saya kasih warna merah. Wa wada'na 'anka. Ini dalam ilmu tajwid namanya ikhfa hakiki. Apa namanya? Ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah ketika nun sukun, apa? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf kaf di situ. Huruf apa? Kaf. Kelihatan? Ya. Nun, ang, nunnya ini sukun di atasnya ketemu dengan kaf. Dan huruf ikhfa itu bukan cuma kaf saja. Jumlahnya huruf ikhfa itu ada 15. Ada berapa? 15. Boleh ngapalakan si kepriwe Ustaz? Menghafalnya dengan membiasakan diri untuk praktek. Semakin kita sering praktek, maka otomatis akan membaca seperti itu. Itulah pentingnya sering-sering membaca Al-Quran. Membaca tok? Ya enggak. Membaca sambil disimak oleh orang yang ahli. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu harus dengan apa yang disebut oleh para ulama talaqi. Talaqi itu merguru.
berguru langsung kepada ahlinya. Tidak bisa sekedar baca. Ya, ada beberapa ilmu yang bisa dipelajari tanpa guru. Cuma sekedar baca buku. Kalau tajwid Al-Quran itu nggak bisa. Harus membaca di hadapan guru. Guru itu gunanya apa? Meluruskan yang belum lurus, membenarkan yang keliru. Kalau buku, bisa ngingatkan nggak ke bukunya? Nggak bisa ngomong bukunya. Kalau ngomong lari kita. Ya. Buku nggak bisa membenarkan, makanya harus pakai guru. Guru apa? Guru ngaji. Guru yang menguasai ilmu-ilmu tajwid dan juga bacaan Al-Quran. Makanya banyak alhamdulillah sekarang peluang untuk belajar seperti itu. Tadi juga baru diumumkan setiap apa? Senin sore, ya. Sementara baru untuk bapak-bapak, baru untuk pria. Ya, ada guru yang membenarkan belajar Al-Quran itu perlu pakai guru. Huruf ikhfa ada berapa tadi? 15. Apa saja huruf 15 itu? Pertama ta. Huruf apa? Ta. Terus sa. Ya, sudah berapa ini? 2. Terus setelah itu jim. Ya, berapa? 3. Dal. 4. Zal. 5. Terus za. Berapa ini? 6. Sin. 7. Shin. 8. Sod 9, terus dot 10. Kurang berapa berarti? 5. To 11, zo 12, fa 13, terus qaf 14 dan kaf 15. Ada berapa? 15 huruf. Yang kita baca di sini huruf yang keberapa? Yang ke-15. Sudah hafal? Wah, nambah sepisan Mas hafal Ustaz. Ya udah, itu bisa kira-kira itu. Sebenarnya yang paling mudah itu menghafalkan huruf-huruf yang idharnya, nanti akan kita pelajari idharnya, kemudian idghamnya. Selain itu maka ikhfa. Tapi pelan-pelan saja tidak apa-apa. Kalau kita perhatikan di dalam surat Alam Nashrah ini ada berapa ikhfa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ayat kedua, yang kedua ayat ketiga. Ayat ketiga apa? Alladzi anqadha. Apa? Anqadha. Cara bacanya mendengung karena ikhfa itu artinya samar. Samar itu nunnya nggak dibaca jelas, ya. Kalau dibaca jelas kan anka itu dibaca jelas. Kalau dibaca samar itu bacanya angka, ya, angka, samar dan mendengung, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Fansab, bukan fansab. Ya, bukan fansab, tapi fansab. Saya sering ditanya, Ustaz, yang namanya ikhfa itu 15 huruf itu cara baca nunnya sama Ustaz? Ya enggak. Level-level dengungannya dan samarnya itu berlevel-level. Contoh misalnya antara yang alladzi wa wada'na anka, antara anka sama yang fa idza faraghta fansab, beda samarnya. Kalau yang angka samarnya di tenggorokan. Ya. Wa wada'na anka. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ketemu sama huruf kaf dan kaf tempatnya di
tenggorokan, menyesuaikan dengan huruf sesudahnya. Kalau yang fansab itu bukan fangsab, bukan. Karena huruf shad tempatnya di mulut bagian depan, maka dengungannya pun juga menyesuaikan di mulut bagian depan. Fansab. Kita ulangi dari awal. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyampaikan prolog tentang surat Alam Nashrah pada pertemuan yang lalu, kita akan memasuki beberapa poin pendahuluan sebagaimana biasanya yang erat kaitannya dengan surat yang akan kita pelajari. Seperti biasa kita awali dengan nama surat, setelah itu kita bahas tentang asbab nuzul, sebab diturunkannya surat ini, kemudian surat, keutamaan surat ini, lalu apakah makkiyah atau madaniyah, jumlah ayatnya, dan yang terakhir kandungan global dari surat yang mulia ini. Kita awali dengan nama surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama untuk menamai surat ini. Ada 4 nama di hadapan saya. Yang pertama adalah nama yang paling masyhur di antara para ulama, dan inilah nama yang paling sering dipakai dalam kitab tafsir, yaitu surat Alam Nashrah. Surat apa? Alam Nashrah. Inilah yang paling masyhur ya di dalam kitab-kitab tafsir. Makanya kalau anak kita kadang-kadang kan, ayo hafalannya surat Asy-Syarah. Apa ya Asy-Syarah? Kalau kita katakan surat Alam Nashrah langsung connect, ya, langsung nyambung. Tidak apa-apa, memang itu nama. Ya. Jadi jangan sampai salah kamu ngasih namanya Alam Nashrah. Bukan. Itu salah satu nama, justru nama ini yang lebih masyhur di dalam kitab-kitab tafsir. Sahih Bukhari juga pakai nama itu, Sunan Tirmidzi kitab hadis juga pakai nama itu. Ini nama yang pertama. Yang kedua adalah surat namanya Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini langsung diambil satu ayat, ya, satu ayat semuanya dijadikan nama. Ini lebih gampang lagi. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Beberapa mushaf Al-Quran di wilayah timur dunia pakai nama itu. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang ketiga, ini nama yang pendek.
yaitu surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah. Asy-Syarah, shin ra ha, Asy-Syarah. Kemudian yang keempat, ini yang paling banyak dipakai di Indonesia, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Pemakaian nama surat Al-Insyirah malah justru hanya ada di beberapa kitab tafsir saja. Justru mayoritas pakai Alam Nasyrah. Ada berapa nama berarti? Ada 4. Yang pertama, surat Alam Nasyrah. Yang kedua, Alam Nasyrah laka sadrak. Yang ketiga, Asy-Syarah. Yang keempat, Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Poin yang kedua adalah asbabun nuzul. Sebab diturunkannya surat mulia ini. Terus terang kami belum menemukan ada hadis sahih ya, yang menjelaskan tentang sebab khusus diturunkannya surat ini. Ada kami buka-buka, kami temukan ada hadis tapi dhaif. Ada hadis tapi dhaif. Tidak apa-apa saya bawakan redaksi hadisnya untuk pengetahuan, sehingga suatu saat misalnya kita baca hadis itu, kita tahu bahwa hadis itu dinilai dhaif oleh para ulama. Yaitu hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fa nadhara ila juhrin bihiyali wajhihi." Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tentunya beserta para sahabatnya, beliau melihat ada lubang. Ya, entah itu lubang di tembok atau lubang di pohon, yang penting Nabi ngelihat ada lubang di hadapan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW itu kebiasaan ketika melihat sesuatu dikaitkan dengan agama, gitu. Fenomena yang sifatnya agama. Contoh misalnya, dan juga para ulama kita, para sahabat juga seperti itu. Contoh, ya, para ulama kita sebagian dari mereka kalau dulu bikin roti itu masih pakai bakar-bakaran. Kalau sekarang kan pakai oven. Kalau dulu masih pakai kayu bakar dimasukkan. Ya. Sebagian ulama itu kalau lewat tukang bikin roti, ngelihat api, ingat apa? Neraka. Ingat neraka. Kalau kita lewat bakul roti, ingat ampun enak teman. Lapar gitu ya. Jadi Nabi SAW dan juga para sahabatnya, ya, itu kalau ngelihat sesuatu sering dikaitkan dengan akhirat. Nah sekarang apa hubungannya dengan lubang tadi? Beliau mengatakan ketika melihat ada lubang, beliau bersabda, "Lau kanatil usratu taji'u hatta tadkhula hadzal juhra." Seandainya ada sebuah kesulitan datang, kemudian masuk ke lubang itu, ya, entah lubangnya kecil atau enggak, andaikan ada kesulitan masuk ke dalam lubang ini, laja'atil yusratu hatta tukhrijaha. Niscaya akan datang kemudahan untuk masuk ke lubang itu dan mengeluarkan kesulitan tadi dari lubang tersebut. Yang pertama masuk apa tadi? Kesulitan. Andaikan ada kesulitan datang, terus kesulitan itu masuk ke mana? Ke lubang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa lubang itulah lubang dob. Binatang namanya dob. Dob itu apa ya? Bukan kadal. Mirip iguana, mirip iguana. Ya. Iguana itu ya kayak biawak tapi kecil, lebih kecil lagi. Ya mungkin sekitar seginian lah, ya, seginian. Terkenal yang namanya dob ini atau biawak dalam tanda kutip, ini kalau bikin lubang, itu bikin lubangnya sudah panjang terus berliku-liku. Dan dia selalu bikin lubang jebakan. Masuknya lewat sini,
bikin lagi ke sana, bikin lagi ke sini, bikin lagi ke sini, bikin lagi ke sini. Supaya apa maksudnya? Supaya kalau ada ular yang akan memangsa dia, nanti ularnya tersesat. Ya, ularnya tersesat. Dia larinya ke sana, ularnya ke sana. Andaikan ada sebuah kesulitan masuk ke lubang itu, berarti kan sulitnya semakin sulit. Ya, sudah sulit masuk ke lubang yang sulit. Banyak sekali lubang-lubangnya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, la ja'atil yusratu hatta tukhrijaha. Niscaya akan datang kemudahan dan mengejar kesulitan itu sampai kesulitan itu dikeluarkan dari lubang tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguh setelah kesulitan akan ada kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Hanya saja hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Intinya kita belum menemukan hadis yang sahih tentang asbabun nuzul surat Al-Insyirah. Berikutnya keutamaan. Apakah ada keutamaan khusus dari surat Alam Nashrah ini? Jadi maaf saya sengaja bolak ganti-ganti ya. Kadang surat apa? Alam Nashrah, kadang surat Al-Insyirah, kadang surat Asy-Syarah, supaya apal ya, supaya nggak asing dengan nama itu. Sehingga nggak gampang nyalahkan. Ya, tukaran gara-gara cara nyong surat Al-Insyirah, cara nyong ora Asy-Syarah. Ribut gara-gara Al-Insyirah karo Asy-Syarah. Ini yang nggak benar, ini ribut dalam masalah-masalah yang sama-sama benar. Ya. Sudah. Keutamaan surat Al-Insyirah apa ada Ustaz? Secara khusus kami juga belum menemukan. Ya, secara khusus kami belum menemukan keutamaan surat ini kecuali surat yang pernah kita sebutkan tentang keutamaan surat-surat Al-Mufassal yang di dalamnya ada surat Al-Insyirah. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydawi, ada sebuah hadis khusus menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Insyirah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a surata Alam Nashrah, barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah, faka'annama ja'ani wa ana mughtammun fafarraja anni. Dalam hadis yang saya bacakan ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah seakan-akan dia mendatangiku, aku di sini siapa? Rasul, mendatangiku dalam keadaan sedang sedih, kemudian dia menghilangkan kesedihanku. Bagus nggak ini? Menghibur siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada cumannya. Kata Imam Al-Munawi, salah seorang ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i, hadis ini palsu. Hadisnya apa? Palsu. Dah habis senang-senang ceh. Gak usah khawatir. Panjenengan baca Alam Nashrah dapat pahala. Pahalanya berapa? 1 huruf 10. Berarti panjenengan membaca Alam Nashrah. Berapa pahalanya? Alam Nashrah 7 kali 10. Berapa berarti? 70 pahala. Cuma baca Alam Nashrah. Ya wis aku tak maca Alam Nashrah bae. Alam Nashrah, alam ya urung rampung ya. Selesaikan Alam Nashrah laka sadrak. Berapa coba? Dihitung. Laka 9, sadrak berapa? Sadrak 4. 9 tambah 4 13. 13 kali 10 berapa? 130 pahala. Banyak enggak? Banyak. Ya. Baca 100 sekali baca Alam Nashrah laka sadrak 130 pahala. Kalau satu surat Ustaz berapa pahalanya? Hitung dewek.
Hitung sendiri. Ya. Hitung sendiri. Berapa itu pahalanya? Subhanallah. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk menghafal surat Al-Quran. Kadang-kadang ada sebagian orang, lah saya ini nggak seperti teman saya. Teman saya membaca sekali langsung hafal. Saya membaca 20 kali nggak hafal-hafal. Saya katakan, ya Allah bersyukur jenengan. Kenapa bersyukurnya? Bukan karena nggak hafal bersyukurnya. Orang hafal kok bersyukur. Bersyukurnya karena pahalanya banyak banget. Teman panjenengan tadi yang sekali baca langsung hafal, pahalanya ya segitu aja. Tapi panjenengan yang sampai 20 kali dikalikan 20. Ya. Itulah salah satu cara untuk memotivasi menghafal Al-Quran. Ya. Maka monggo, saya ajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita terus berusaha menambah hafalan Al-Quran. Sudah. Terus surat Alam Nashrah ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Masih ingat perbedaan antara Makkiyah sama Madaniyah? Apa coba? Makkiyah kok turun di Mekah? Makkiyah turun sebelum hijrah. Hijrah itu apa sih? Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Makkiyah surat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, surat-surat Al-Quran yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Ya. Setelah Nabi SAW hijrah. Nah, surat Al-Insyirah ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang bilang Madaniyah, ada yang bilang Makkiyah. Yang benar yang mana ini? Ada perbedaan pendapat di antara bukan para ulama, para jamaah. Ada perbedaan pendapat di antara jamaah Masjid Agung Darussalam. Yang betul surat ini adalah Makkiyah berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Kalau kita perhatikan isinya memang subhanallah seperti itu. Jadi isinya Nabi SAW itu banyak tertindas kapan? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Dan ini banyak hiburan-hiburan di dalam surat ini buat siapa? Rasulullah SAW. Fa inna ma'al usri yusra. Habis kesulitan akan ada kemudahan. Habis kesulitan akan ada kemudahan. Ya. Dan inilah hiburan dari Allah kepada nabinya. Dan saat itu memang Nabi SAW tertekan oleh intimidasi dari orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi intinya surat ini adalah Makkiyah berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu dinukil antara lain oleh Imam Ibnul Jauzi, kemudian Ibnu Ashur dan ulama yang lainnya. Jumlah ayat surat Alam Nashrah ada berapa? Nah, lihat ke depan ya tahu. Biasanya kita ngitung dulu ini. Alhamdulillah. Jumlah ayatnya ada 8. Poin pembahasan terakhir kita adalah tafsir global alias kandungan dari surat Alam Nashrah. Para ulama kita menjelaskan bahwa surat Al-Insyirah ini kandungan isinya secara garis besar ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kita tidak akan jelaskan secara rinci karena sekarang kita baru membahas secara global. Nanti rinciannya mulai pertemuan yang akan datang satu persatu ayatnya. Sekarang kita pengen tahu globalnya isi Alam Nashrah itu apa. Yang pertama, kata para ulama, penyebutan beberapa nikmat Allah kepada Rasulullah SAW. Saya ulangi, penyebutan beberapa nikmat Allah kepada siapa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu banyak. Ya, di dalam surat ini Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya menyebutkan 3 nikmat. Berapa nikmat? 3 nikmat. Nikmat yang pertama ada dalam ayat yang pertama, yang bunyinya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Hatinya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kelapangan hati itulah nikmat. Kelapangan hati terutama untuk menerima kebenaran. Jadi Nabi kita SAW hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima wahyu, kebenaran, ajaran Islam. Ya. Dan inilah karunia yang sangat besar. Makanya tidak setiap manusia mendapatkan karunia ini. Subhanallah, Bapak Ibu kami yang kami hormati. Kalau panjenengan punya kepedulian, ya, punya kepedulian kepada teman, kepada tetangga, kepada dan seterusnya. Itu ketika kita berdakwah, macam-macam manusia yang kita dakwai. Ada orang yang diomong sekali langsung nerima. Ada yang diomongi sampai berkali-kali enggak nerima. Contoh paling gampang. Panjenengan ngajak teman ikut ngaji di masjid misalnya. Ada pengajian bagus di Masjid Agung. Yuk hadir. Ada yang begitu diajak sekali langsung ikut. Pertemuan berikutnya dia nggak usah diajak lagi, sudah tahu jalan. Ya, sudah tahu jalan. Ada orang yang panjenengan ajak berkali-kali. 10 kali jenengan ajak. Setelah 10 kali baru dia mau berangkat. Itu pun karena orang kepenak. Loh nyung wis ping 10. Mungkin dia ngitung juga mungkin ya. Sudah 10 kali. Akhirnya ya wis lah, orang apa-apa mangkat. Itu pun berangkat sekali, besoknya nggak mau berangkat lagi. Subhanallah. Kelapangan hati untuk menerima kebenaran itulah karunia. Makanya kalau panjenengan tipenya orang yang gampang diomongi, maka itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalau panjenengan tipenya orang nuwun sewu yang keras kepala. Ya memang semua kepala kita keras. Betul. Akan tapi maksud saya itu bukan batok kepala, tapi keras, sulit diomongi. Itu berarti panjenengan belum mendapatkan karunia dari Allah, kelapangan hati. Makanya nikmat yang pertama yang Allah sebutkan di sini alam nashrah laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan hatimu, berarti kelapangan hati. Nikmat yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah ada dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Apa bunyinya? Wa wada'na anka wizrak. Apa itu? Dan kami telah hapuskan dosamu. Penghapusan dosa. Nikmat atau bukan ini? Oh, nikmat sekali. Wong kita dosanya banyak, dihapuskan dosa, nikmat. Kenapa dosa itu? Ayat yang ketiga menjelaskan. Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa itu telah membebani punggungmu. Jadi dosa itu membuat kita terbebani. Kalau kita beriman kepada Allah, masih punya keimanan, ketika kita melakukan dosa, maka ada perasaan gelisah di hati. Merasa nggak enak. Itu berarti kita masih punya keimanan. Tapi kalau kita melakukan dosa, kok adem ayem saja. Antara melakukan dosa dengan tidak sama saja, itu na'udzubillahi min dzalik pertanda bahwa iman kita sedang lemah sekali. Kalau boleh saya kasih perumpamaan kaca. Apa? Kaca. Kaca yang bening dengan kaca yang kotor. Kalau kaca yang bening kena debu sedikit kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi kalau kaca yang sudah 10 tahun nggak dibersihkan, kalau kena debu gimana?
Ya wis pancen isine debu tok. Itulah kira-kira perumpamaannya. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dosa itu angqadha dhahrak, membebani punggungmu. Jadi orang itu seharusnya ketika melakukan dosa dia merasa gelisah, merasa resah. Kalau setelah melakukan dosa kok biasa saja, oh bahaya itu, hati-hati. Ya, setelah melakukan dosa kok biasa saja, hati-hati. Itu menunjukkan iman kita sedang ngedrop. Nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Penghapusan dosa. Nikmat yang ketiga yang ingin Allah ingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat kedudukanmu. Berarti nikmat yang ketiga, kedudukan Nabi SAW yang tinggi. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, setiap tersebut nama Allah sering sekali disebutkan nama Nabi SAW bersamaannya. Contoh ketika adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis nyebutkan nama Allah, nyebutkan nama Rasul SAW. Orang masuk Islam, syahadatnya berapa? 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Nabi SAW itu tinggi. Bukan hanya tinggi secara tulisan dan lisan, juga tinggi di dalam hati kita. Makanya tidak ada manusia di muka bumi ini yang kehormatannya dihargai oleh miliaran manusia dari dulu sampai sekarang seperti Nabi kita SAW gak ada. Walaupun di negeri kita banyak pahlawan, ya, dan pahlawan itu berjasa, akan tetapi Nabi kita SAW nama beliau langgeng. Bahkan sebelum beliau datang sampai wallahu a'lam, sampai hari kiamat mungkin. Sudah berapa nikmat ini? 3 nikmat. Ini adalah poin yang pertama. Kandungan global yang pertama dari surat Alam Nashrah adalah penyebutan nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam ayat 1 sampai ayat 4. Kandungan yang kedua, janji Allah. Janji Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mengangkat cobaan dari beliau. Guna mengangkat cobaan dari beliau. Jadi Allah berjanji bahwa Rasulullah SAW diuji, akan ditimpa ujian dan cobaan, akan tapi cobaan itu akan diangkat sama Allah. Ini dalam ayat yang keberapa? Ke-5 dan ayat ke-6. Apa bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Nabi SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak perlu khawatir wahai Muhammad, sekarang ujianmu berat, akan tetapi tunggu, ya, akan tetapi tunggu bahwa setelah ujian yang berat ini akan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi SAW masih di Mekah ditindas oleh orang-orang Mekah, sampai banyak di antara sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia. Tapi setelah itu bertahan, dakwah semakin berkembang, sampai datang peristiwa penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, Nabi SAW bisa menguasai kota Mekah. Padahal dulu beliau ditindas dan diusir. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di antara kandungan global surat ini adalah perintah untuk istiqamah. Perintah untuk istiqamah. Kira-kira dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai melakukan ketaatan, lanjutkan
ketaatan yang lainnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sudah kita bahas. Sudah praktek belum? Sudah praktek? Sampun? Ya, tadi pagi setelah bangun tidur langsung doa. Terus? Oh iya betul, kamar mandi. Terus? Wudu. Terus? Sholat. Alhamdulillah. Sudah praktek berarti. Ya, habis sholat? Bukan tidur lagi kan? Zikir. Alhamdulillah, berarti sudah praktek ini. Alhamdulillah. Istiqomah. Yang terakhir, yang keempat, ada dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab, artinya adalah bertawakal hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, artinya hanya kepada Allah engkau berharap. Jadi kalau mengharapkan apa-apa, berharaplah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 4 kandungan global dari surat Alam Nashrah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengawali secara rinci dari tafsir surat Alam Nashrah ini. Ada pesan dari panitia kajian, mohon sekedar mengingatkan tabligh akbar tentang perawatan jenazah, ya, cara merawat jenazah, teori dan praktek, ya, bukan cuma teori. Maka siap-siap nanti yang jadi udah lagi ditongakakan ben cepet. Akan tapi supaya nanti kalau meninggal tahu, ya. Jadi jangan kita ini hanya mengandalkan orang lain terus, ya. Nun sewu nih, nun sewu. Istri kita kok yang bungkus laki-laki lain, ya. Istri kita kok yang mengkafani laki-laki lain. Dan itu kadang-kadang malah memandikan, ya. Kok nggak cemburu gitu loh? Ora wani loh. Orang menyatu orang. Ya, ini kesempatan ini, ya. Ini teori dan praktek. Ya kalau mandikan ya nggak praktek di sini tuh. Ya, mungkin prakteknya ketika bungkusnya. Ini oleh beliau Ustaz Zaid Susanto, LC, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Besok hari Ahad, tanggal 19 Muharram atau bertepatan dengan 1 November jam 8:30. Ya, ini mungkin agak pagi karena ada teori dan prakteknya. Ya, ada teori dan prakteknya. Monggo dihadiri, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanya jawab ba'da isya ada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang muslim, seorang non-muslim yang masuk Islam, apakah cukup dengan membaca syahadat atau harus mandi? Dan apakah cukup disaksikan seorang muslim atau harus disaksikan oleh kaum muslimin? Akan lebih sempurna ketika orang masuk Islam diiringi dengan mandi besar. Jadi mandi betul-betul, bukan hanya sekedar mandi biasa, tapi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini akan lebih sempurna lagi selain mengucapkan syahadat. Dan tentunya sangat dianjurkan untuk disaksikan, ya. Dan yang paling penting di sini adalah disaksikan oleh pihak yang berwenang, karena kaitannya nanti dengan urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Kalau nggak salah di negeri kita ini hubungannya dengan kantor urusan agama kalau nggak salah,
atau Kemenak saya kurang tahu, akan tetapi di negeri kita ini ada bagian khusus yang ngurusi masalah itu. Karena nanti kaitannya dengan KTP, kemudian dengan SIM yang menyebutkan agama di dalam kartu tersebut, terutama KTP. Ya, maka memang dianjurkan untuk disaksikan terutama oleh pihak yang berwenang. Jadi tidak harus dilihat oleh banyak orang, jumlah sekian tidak harus. Kalau mau dilihat boleh-boleh saja, disaksikan bagus, akan tetapi yang paling utama adalah disaksikan oleh pihak yang berwenang. Pak Ustadz, kemarin saya ketemu dengan orang Islam. Dia berkata bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Naik haji ke Mekah hanya akal-akalannya orang Arab. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Yang dilakukan memberitahu orang tersebut bahwa apa yang dia sampaikan tidak benar. Bahwa Al-Quran bikinan manusia, yang bikin siapa? Rasulullah. Ya, kalau manusia di sini yang dimaksud siapa yang bikin? Kalau yang dimaksud adalah Rasulullah SAW yang bikin, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Rasulullah SAW nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Gimana bikinnya? Ya. Jadi tidak bisa nulisnya Nabi dan tidak bisa bacanya Nabi SAW adalah mukjizat. Ya. Sebagian orang memandang itu kekurangan. Kekurangan kalau di kita. Kalau kayak kulo kali panjenengan nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu kekurangan. Tapi di Rasulullah SAW kelebihan. Kenapa bisa demikian? Karena itu menunjukkan bahwa ilmu Rasulullah SAW yang dimiliki oleh beliau itu langsung dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ilmunya harus pakai perantara buku, perantara pulpen, perantara kertas. Ya. Selain ketidakbisaan Nabi SAW menulis dan membaca, itu menunjukkan bahwa itu kelebihan beliau, juga itu menunjukkan bahwa Al-Quran yang beliau bawa itu adalah betul-betul dari Allah, bukan bikinan manusia. Dan bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menantang seluruh manusia untuk bikin kitab yang sama. Dan gak akan bisa. Ya. Tidak akan bisa. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran itu adalah bukan bikinan manusia. Orang satu dunia mengerjakan proyek untuk bikin kitab yang kayak Al-Quran. Tidak akan bisa. Karena memang Al-Quran itu adalah miliknya atau firmannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang faham bahasa Arab, dia akan tahu bahwa keindahan Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan dengan keindahan buku berbahasa Arab apapun. Karena memang bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran bahasa Arab yang paling tinggi. Dan itu nggak paham kecuali orang yang paham bahasa Arab. Saya ragu orang yang ngomong ini bisa bahasa Arab. Ya. Tidak akan paham bahwa bahasa Arabnya Al-Quran bahasa Arab yang tinggi kecuali orang yang paham bahasa Arab. Pemilihan katanya, susunannya, makna yang ada di dalamnya. Maka orang yang seperti itu sikap panjenengan kasih tahu. Ya. Kemudian juga haji adalah akal-akalannya orang Arab. Untuk apa orang Arab ngakali panjenengan datang ke sana? Apa tujuannya? Mencari keuntungan duniawi. Perlu diketahui bahwasannya Arab Saudi, sepengetahuan kami, tidak mengambil biaya dari visa haji dan umroh. Jadi panjenengan berangkat, kalau ke Saudi berangkatnya untuk haji dan umroh, panjenengan nggak bayar visa.
alias visanya apa? Gratis. Ustaz kok bayar? Yaitu ulahnya oknum di negeri kita. Ya, di negeri kita sih apa yang nggak bayar? Nun sewu, toilet aja bayar. Ya. Kalau di Saudi, subhanallah, tol aja nggak bayar. Makanya orang Saudi ketika datang ke sini, ya Allah, maaf, mau pipis saja harus bayar. Di sana jalan itu hampir semuanya tol. Hampir semuanya tol dan jalannya lebar-lebar, alus-alus, gratis. Yang paling penting itu. Di negeri kita sudah jalannya tol rusak, bayar mahal lagi. Sebagian, nggak semuanya. Sebagian di sini, sebagian yang rusak. Kalau bayarnya semuanya, tol di negeri kita semuanya bayar. Artinya untuk apa? Ngakal-ngakali untuk apa gitu loh. Panjenengan pikirkan ya, bangun Mina, bangun apa? Mina. Ngelempar jumroh, itu kan sudah dibikin 5 lantai. Dari seluruh penjuru dibikin supaya dari wilayah barat nanti masuknya ke lantai 1, wilayah timur masuknya lantai ini. Jadi nggak akan apa? Numpuk. Kecelakaan kemarin itu bukan di tempat jumroh, kecelakaannya di mana? Di jalan, ya, bukan di tempat jumroh. Kalau di tempat jumroh kemungkinan kecil sekarang, karena sudah dibikin 5 lantai, dan semuanya akan menuju ke tempatnya yang sesuai apa yang ditunjukkan. Dia datangnya dari mana? Proyek seperti itu habis berapa kira-kira? Ya, triliunan. Dipakai setahun berapa kali? Sekali. Berapa hari? 10, 11, 12, 13. 4 hari setahun. Coba panjenengan pikirkan. Keuntungan materinya di mana? Bikin proyek triliunan cuma dipakai setahun 4 kali. Tenda yang dipakai untuk jamaah haji di mana? Di Mina, tenda anti bakar, lengkap dengan AC, dipakai setahun sekali. Untungnya di mana? Monorel antara Mina, Arafah, Muzdalifah dipakai setahun sekali. Untungnya di mana? Ya. Jadi kita ketika mendengar orang ngomong kayak gini, kita jangan telan apa? Mentah-mentah nun sewu. Kita ini dikaruniai Allah apa? Akal. Akal ini salah satu gunanya untuk mikir. Masa sih kayak gitu akal-akalannya, untungnya di mana? Ya. Walaupun kita tidak menafikan bahwa tetap ada pemasukan, itu betul, ada hotel, ada makanan, itu mesti. Akan tetapi pemerintah Arab Saudi itu keuntungan terbesarnya bukan di situ. Di mana? Tambang. Minyak terutama. Ya. Dan itu yang digali di Saudi sekarang baru sekian persen. Mereka masih punya tempat namanya Ar-Rubu'ul Khali. Padang pasir yang luas sekali. Itu isinya minyak tok, belum diutak-utik sekarang ini belum. Jadi yang sekarang disedot itu baru lah nggak tahu berapa persennya. Jadi penghasilan terbesarnya bukan dari, nggak kayak kita kan pariwisata genjot supaya semaksimal mungkin ngundang. Setahu saya Saudi itu jarang promosi, nggak ada visit Saudi, saya belum pernah dengar. Kok pada datang Ustaz? Mungkin itu salah satu berkah dari doanya Nabi Ibrahim. Berkah dari doanya Nabi Ibrahim. Ketika beliau setelah selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al af'idatan minan nasi
tahwi ilaihim. Yang artinya ya Allah jadikanlah hati sebagian manusia kangen, pengen datang ke negeri ini. Yaitu negeri apa? Mekah. Mungkin itu salah satu berkahnya doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah hatinya orang-orang. Dan beliau mengatakan afidatan minan nasi. Hati sebagian manusia. Andaikan Nabi Ibrahim doanya afidatan nas. Hati seluruh manusia. Itu Nabi Ibrahim cuma mendoakan sebagian manusia. Kalau seandainya Nabi Ibrahim gak katakan sebagian, ya Allah jadikanlah hati seluruh manusia. Sampai orang kafir pun pasti akan rindu dengan Ka'bah. Ya. Makanya coba tanya orang yang haji yang umroh. Rata-rata pengen lagi. Rata-rata. Jarang-jarang yang kapok kepriwe haji. Tobat wis aku nyoba. Ya, pengen lagi. Itu bukan karena di sana ada apanya. Ya kalau dari sisi wisata, ya nggak ada lah dibandingannya dengan Indonesia. Maksudnya kesuburannya, keindahannya. Orang yang pada haji dari Mekah ke Madinah lihat apa? Padang pasir. Gitu. Apa coba? Kalau dari sisi memanjakan mata apa? Ya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau tahu, ditinggalkan aja. Ya. Khawatirnya penyakit itu menular. Ya. Itu adalah penyakit. Ustadz, saya mau tanya, di kelas saya banyak yang ngegeng. Ngegeng siapa? Oh ngegeng. Bikin klub-klub gitu ya. Sudah dinasehati tetap susah, tolong dijawab. Yang penting kewajiban kita cuma nasehati, ya, menasehati. Adapun kalau tidak diterima, Anda tidak berdosa. Rasulullah SAW saja ketika beliau menyampaikan nasihat, ada sebagian orang yang tidak menerima. Padahal yang ngasih nasihat siapa? Rasulullah SAW. Apalagi seperti kita manusia biasa. Yang penting menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya orang laki-laki yang sholatnya tidak berjamaah di masjid terdekat dari rumahnya karena merasa tidak sreg. Terus tidak berjamaah atau kemudian berjamaah di masjid lain. Ini enggak dijelaskan di sini. Kemudian tidak sereknya karena apa? Ya, tidak sereknya karena apa? Mungkin kalau tidak sereknya karena sesuatu yang syar'i, imamnya bacaannya enggak benar. Ya, cara sholatnya juga enggak sesuai dengan sunnah. Tidak tumak ninah misalnya ya. Sudah dinasehati tapi belum menerima juga. Berkali-kali dinasehati tapi enggak diterima juga. Ya enggak apa-apa, cari tempat jamaah yang lainnya. Tapi kalau tidak sereknya hanya karena mungkin punya masalah pribadi dengan imamnya, ya, atau iri dengan imamnya, itu enggak boleh kalau seperti itu. Ya, tidak boleh. Orang mati dalam tanggungan hutang, apakah masuk di neraka dengan kekal padahal dia ahli ibadah? Kalau dia muslim tidak masuk ke neraka atau terancam untuk disiksa di neraka, akan tetapi dia tidak kekal. Ya, bukan berarti kemudian gampangi masalah utang. Perhatikan ya, dosa yang hubungannya dengan Bani Adam, tanggungan yang kaitannya dengan Bani Adam, sesama manusia, itu oleh Allah tidak akan digugurkan pada hari kiamat. Ya, tidak akan digugurkan. Beda dengan dosa-dosa yang kaitannya dengan haknya siapa? Allah. Ya. Kalau yang kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kewajiban yang tidak kita lakukan, kewajiban kepada Allah. Itu Allah Maha Pemaaf.
Kalau manusia kebalikannya, manusia itu bukan maha pemaaf. Seringnya manusia sulit untuk memaafkan. Karena dari itulah kemudian yang namanya hutang ini tidak akan gugur pada hari kiamat. Terus gimana Ustadz nanti bayarnya pada hari kiamat? Bukan dengan uang, bayarnya hari kiamat dengan amal soleh. Jadi panjenengan punya amal soleh, dicabut untuk bayar utang jenengan yang belum jenengan bayar ketika di dunia. Kalau yang diutangi banyak Ustadz. Nah, amal solehnya sudah habis. Setelah ngutang ini masih banyak yang ngantri. Gimana bayarnya? Dosanya orang yang jenengan utangi dikurangi, dikasihkan ke panjenengan. Dosanya orang yang panjenengan utangi belum jenengan bayar dicabut, dikasihkan sama panjenengan. Pahala panjenengan dihabiskan, kemudian ditambahi dosanya orang lain. Makanya cepat-cepat bayar utang. Satu. Yang kedua, kalau panjenengan punya orang tua, punya utang, jangan ribut waris dulu. Ya, sebelum bagi waris apa dulu? Potong dulu untuk bayar utang. Kalau masih punya rasa sayang kepada orang tua. Ya. Ambil dulu, kurangi untuk bayar utang lunas, baru kemudian untuk dibagi silahkan. Sampai di sini tanya jawab kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.